Pertama, biasanya orang yang mulai terkena virus kanker serviks ini ya, itu muncul keputihan abnormal. Jadi keputihan itu ada dua, keputihan normal dan keputihan abnormal. Kalau keputihan normal itu biasanya muncul menjelang menstruasi atau sehabis menstruasi, ketika hamil, ya, atau ketika Anda stres, kecapean, itu muncul keputihan. Tapi itu normal. Cirinya kalau normal itu biasanya cairannya cairan bening biasa. Ya, walaupun banyak tidak apa-apa, itu masih sehat, itu hanya efek reaksi dari tubuh Anda. Ya, atau efek hormonal dari tubuh Anda. Tapi kalau nanti sudah muncul keputihan seperti ini, Ibu, keluar cairan putih, kecoklatan, kental, dan berbau tidak sedap, kalau dipegang begini, itu lendirnya ini nggak putus. Jadi ketika Anda tarik begini itu lendirnya nggak putus dan itu berbau, itu yang namanya keputihan abnormal. Ibu sudah harus care, harus hati-hati. Karena itu bisa jadi itu gejala yang ditunjukkan oleh tubuh bahwa ibu terkena kanker serviks atau sudah ada virus HPV yang berkembang di dalam tubuh ibu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sering terjadi pendarahan pada vagina. Kadang-kala muncul flek-flek. Ya. Kemudian pendarahan setelah berhubungan seks. Ya, setelah berhubungan dengan suami kok muncul pendarahan. Nah, itu juga perlu hati-hati. Kemudian rasa sakit tiap berhubungan seks. Kenapa kok sakit? Ya jelas dong, karena serviks Anda itu sudah luka. Ya, sudah luka. Sehingga ketika itu kesentuh dengan alat kelamin Bapak, ya, itu mesti akan menimbulkan rasa sakit. Dan proses peradangan itu juga nanti menimbulkan rasa sakit di sekitar tempat peradangan, ya. Kayak misalkan ibu, contoh aja jerawat. Jerawat yang mau tumbuh itu awalnya itu kan medenteng ya, kayak ada peradangan itu sekitar jerawat itu kan sakit rasanya, kemot gitu. Nah, mungkin seperti itu bayangannya. Ya, tapi kalau ini lebih sakit lagi karena ini sudah dalam bentuk luka. Sehingga kalau kena tersentuh setiap hubungan seks itu rasanya sakit luar biasa. Ya. Kemudian terjadi perubahan siklus menstruasi. Ya, misal menstruasi yang lebih dari 7 hari selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Ya, jadi kayak contoh kayak Jupe kemarin, ya, tahu-tahu mengalami menstruasi lebih dari 7 hari, bisa 10, bisa 15 hari, dan itu berjalan full 3 bulan. Nah, begitu dicek upkan ke dokter, sudah dikatakan atau divonis stadium 2. Nah, biasanya itu ibu-ibu, ya. Jadi hati-hati. Kemudian pendarahan di luar masa menstruasi. Ya, jadi misalkan menstruasi itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ya, keluar tanggal 1, selesai tanggal 10. Berarti tanggal 10 sampai tanggal 30-nya itu berarti Anda tidak ada pendarahan sama sekali. Tapi kemudian misalkan tanggal 15 keluar darah. Nah, itu juga itu yang dinamakan pendarahan di luar menstruasi. Nah, jadi ibu-ibu tolong hati-hati kalau sudah mengalami hal semacam itu. Ya, jadi itu bisa jadi gejala kanker serviks. Terus bagi ibu-ibu yang sudah sepuh, kadang-kadang berpikir, saya sudah tua, sudah terbebas karena sudah nggak menstruasi. Kanker serviks bukan masalah menstruasi. Jadi keluar darah itu sebuah ciri. Ya, memang ibu-ibu yang sudah menopause nggak akan keluar darah lagi. Tapi bila itu terjadi keluar darah, ya, nah itu bisa jadi itu gejala kanker serviks. Ya, jadi yang sepuh-sepuh pun juga perlu nanti merawat merawat organ kewanitaannya. Nah, jadi sebagai saran kami nanti ya, kalau Anda mengalami gejala seperti ini, segera ke dokter, segera lakukan pap smear atau pemeriksaan untuk memeriksa serviks ya. Nanti saya jelaskan tersendiri masalah pap smear ya. Oke, kita lanjut ibu-ibu. Sudah jelas ibu-ibu sebelum saya lanjutkan? Ya, oke, sudah jelas ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ibu-ibu. Misalkan ada di antara gejala ini yang sudah terjadi pada diri Anda, ya, tapi Anda mengabaikan, nggak masalah, misalkan begitu, Anda abaikan gejala-gejala yang muncul seperti itu. Nah, sekarang efeknya apa? Kalau itu Anda abaikan, nah, efeknya seperti ini, ibu-ibu. Nah, Anda bisa lihat. Ini contoh operasi jika seorang sudah mengalami penyakit kanker serviks. Nah, ini contoh operasi pemotongan mulut rahim. Nah, ini nanti dipotong ibu-ibu. Nah, coba Anda bisa bayangkan. Tubuh sudah memberitahu Anda
ya, ada sebuah gejala yang mungkin karena berbagai hal saya tidak tahu ya, tapi biasanya orang itu takut kalau sudah muncul gejala itu biasanya takut pada biaya, karena sudah jelas Anda memang harus keluar biaya kalau sudah ada gejala seperti itu. Tapi kalau Anda nggak berani berkorban, ibu-ibu, ya, demi kesehatan Anda tidak berani berkorban, nah resikonya seperti ini, ibu-ibu. Ini malah lebih mahal, ya. Anda sudah dipotong serviksnya seperti ini, masih dikatakan oleh dokter Anda masih beresiko, belum tentu sembuh. Karena banyak yang terjadi, sudah terjadi pemotongan kanker serviks 2-3 tahun ke depan muncul lagi kankernya. Ya nggak tahu kankernya sudah nyerang di kandung kemihnya, atau nyerang di ususnya, atau sudah nyerang di tulang belakangnya, ya pasti akan muncul lagi. Nah itu sebetulnya yang seharusnya ibu-ibu pikirkan. Nah sehingga ibu-ibu bisa ketika ada gejala, ya bisa mengambil langkah-langkah awal yang nantinya bisa mencegah hal ini terjadi pada diri Anda. Ya, jangan sampai ini terjadi pada diri Anda. Nah, karena ini tidak cuma harta benda yang habis, tapi nyawa juga habis. Ya, bisa hilang, penderitaan luar biasa. Ya, ibu-ibu ya. Nah, ini sekedar contoh saja, saya tidak menakut-nakuti Anda, tapi ini contoh resiko yang sebenarnya yang bisa terjadi pada diri Anda. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang apa sih pemicu dari kanker serviks itu? Ya, sehingga ketika Anda dikatakan beresiko, apa pemicunya? Nah, pemicunya seperti ini, Ibu-ibu. Makan makanan yang mengandung pengawet, pewarna, pemanis, dan perasa buatan. Ya, makanan cepat saja yang sekarang tersedia itu rata-rata menggunakan seperti ini. Nah, kemudian makan sayur dan buah yang tercemar pestisida. Nah, sekarang sulit Anda mendapatkan buah atau sayur yang murni organik itu sulit sekali. Ya, karena terus terang saja, dunia pertanian itu kalau nggak ada pestisida, itu sulit sekali panen sekarang ini. Karena yang namanya hama penyakit itu luar biasa di dunia pertanian, ya. Dan itu hancurnya hanya dengan pestisida. Nah, kemudian membersihkan kualitas dengan air yang tercemar bakteri dan jamur. Nah, nanti bisa dilihat sumur kita, air kita, itu ada bakterinya atau tidak. Nah, kemudian pembalut yang mengandung klorin, berganti-ganti pasangan seksual. Terus terang ibu-ibu kalau berganti-ganti pasangan seksual itu boleh atau tidak? Oke ya, tidak boleh. Ya, jangan sampai. Yang diperbolehkan apa ibu-ibu? Ganti apa ibu-ibu? Ya, berganti tempat itu boleh. Yang tadinya di atas tempat tidur, nah untuk sensasi di kolong tempat tidur atau di dapur, ya berganti-ganti tempat boleh, tapi jangan sampai berganti-ganti pasangan ya. Oke, luar biasa. Nah, kemudian merokok itu juga memicu kanker, ya. Kemudian penyakit keputihan, ya walaupun itu normal, kalau itu sering muncul di dalam diri Anda, nah tolong Anda juga harus mulai care, harus mulai perhatikan bahwa itu bisa menjadi sumber penyakit kanker Anda, ya. Oke. Nah, ini contoh air yang tercemar ibu-ibu ya. Air kita sekarang sungai sudah full sampah. Nah, kemudian sumur ya, sumur yang tercemar bakteri E. coli atau Streptococcus, ya mandi, cuci, buang air di satu tempat seperti ini. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan kalau membersihkan kualitas dengan air yang tercemar bakteri, ya terutama bakteri E. coli, Streptococcus dan jamur Candida. Nah, itu akan menyebabkan penyakit keputihan yang nanti akan memunculkan penyakit jamur ibu-ibu. Nah, itu yang namanya Anda membersihkan kualitas dengan air yang tercemar itu seperti itu efeknya, ya. Oke, ini contoh penyakit keputihan ibu-ibu, ya. Ini penyakit keputihan yang disebabkan oleh jamur, ini contoh jamurnya. Nah, ini yang serviks yang sudah ada keputihannya, ya. Ini sudah mulai ada putih-putihnya berlendir seperti ini. Nah, lendir itu kalau diambil, nah ini yang saya maksud lendir yang sudah abnormal, lendir keputihan abnormal itu seperti ini. Kalau di jari tangan Anda digini-gini kan, ya. Nah, ini tidak putus, ya. Nah, kemudian ini bakterinya, ya. Kalau ini jamurnya, ini bakteri penyebab keputihannya. Jadi ini ada di air semua ini. Ini ada di air, ya. Nah, kemudian ini contoh cairan-cairan keputihan yang keluar dari serviks Anda. Itu cairannya akan seperti ini. Coba Anda bisa bayangkan, yang saya ya. Kewanitaan kalau sudah muncul seperti ini, kewanitaannya jadi kotor atau bersih? Nah, saya yakin Anda jadi kotor, merasa kotor, risih, ya, dan kadang-kala mengganggu. Karena akan muncul rasa gatal, ya. Coba, misalkan aktivitas Anda tinggi di kantor, ya Anda kena keputihan seperti ini,
ya sedang wah ngetik dan sebagainya, tahu-tahu gatel ya, pengen wah cuma garuk-garuk begini ya. Nah, itu kan nanti juga mengganggu aktivitas Anda. Apalagi yang sewu, ketika nanti Bapak minta, coba Anda bisa bayangkan betapa Anda merasa malu. Ya. Karena apa? Ya, kotor itu tadi Ibu-ibu. Ya, karena kotor. Ya, oke. Tadi salah satu pemicu ada yang memakai pembalut yang mengandung klorin ya Ibu-ibu ya. Jadi tadi ada salah satu pemicu kanker itu memakai pembalut yang mengandung klorin. Nah, apa sih bahayanya klorin itu ya? Oke. Jadi begini Ibu-ibu. Jadi menurut EPA, Environment Protection Agency ya, ini memperkirakan sekitar sepertiga dioksin terbentuk dalam produk kertas seperti pampers bayi, pembalut wanita, dan lain-lain. Nah, kalau ini dipakai ibu-ibu, itu akan menyebabkan kanker. Ya. Nah, kenapa kok pembalut itu bisa mengandung dioksin ya? Karena prosesnya seperti ini. Ya, pembalut yang harganya murah di luaran sana itu ya. Nah, itu harganya murah. Nah, ini biasanya diolah dari kertas bekas ya, dari sisa-sisa bahan kayu ya. Nah, kemudian setelah diolah, dihancurin, dilembutin, kemudian diproses dengan bahan kimia. Ini diberi yang namanya zat klorin. Bahan kimianya namanya zat klorin atau pemutih. Nah, hasilnya dari warna coklat akhirnya bisa jadi putih seperti kapas seperti ini. Nah, sehingga ketika dikemas itu bisa jadi pembalut. Tapi pembalut Anda mengandung klorin. Dan di dalam klorin ada racun yang namanya dioksin. Nah, sekarang efeknya apa? Efeknya ini akan mengganggu, pertama mengganggu pembesaran pada janin. Ya, jadi sangat bahaya sekali kalau dipakai pada seorang ibu-ibu yang mengandung. Ya, kemudian memberikan gangguan hormon, ya, dan cacat lahir, ya, cacat mental, ya, anak bisa jadi idiot dan lain sebagainya. Ya, anggota tubuh yang menjadi tidak sempurna atau cacat seperti ini ya, tubuhnya double, mukanya double dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang sekarang ini terlihat, ya sangat terlihat pada anak-anak kita yang kelihatannya normal, itu adalah sistem kekebalan tubuh yang menjadi rendah. Anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak zaman kecil ibu-ibu dulu. Ya, anak-anak sekarang ini berbeda dengan zaman kecil ibu-ibu dulu. Ya, kalau dulu sewaktu mbah-mbah atau ibu-ibu dari ibu ya atau mbah kita dulu itu kan belum mengenal yang namanya pampers, belum mengenal yang namanya pembalut ya. Mereka hanya menggunakan kain untuk pas waktu menstruasi, menggunakan kain. Efeknya apa? Jenengan istilahnya mandi di sungai, jenengan hujan-hujanan dan lain sebagainya, jenengan tidak kena penyakit. Ya, jarang sekali Anda terkena penyakit flu atau penyakit yang lainnya. Tapi coba anak sekarang, hujan-hujan sebentar, main di tempat panas sebentar, pulang sudah badannya panas, sudah lemah, ya, sudah loyo, sudah terkena batuk, sudah terkena flu dan lain sebagainya. Itu yang namanya sistem kekebalan tubuh menjadi lemah di situ. Nah, itu contoh. Nah, itu yang terjadi pada anak sekarang, ya, karena efek dari dioksin tadi. Nah, kemudian kadang-kala bayi menjadi idiot. Nah, dan yang lebih parah lagi memunculkan kanker serviks. Ya, oke, saya lanjutin. Nah, sekarang pertanyaannya ibu-ibu, setelah ibu-ibu tahu semuanya ya, tahu mengenai apa itu kanker serviks, sampai tahu penyakitnya seperti apa, efeknya seperti apa kalau kita tidak care terhadap gejala-gejala yang muncul, ya. Nah, bahkan efek dari pemakaian produk-produk yang sekarang ini ya, efeknya ke janin kita dan lain sebagainya. Nah, Anda sudah tahu semuanya. Nah, sekarang pertanyaan saya ibu-ibu mau mencegah atau mau mengobati? Artinya begini ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau mencegah, itu artinya ibu-ibu berupaya untuk tidak kena sakit. Tapi kalau ibu-ibu menunggu untuk mengobati, artinya apa? Ibu membuktikan dulu, ibu harus sakit dulu. Ya, pilih yang mana? Oke, saya yakin ibu-ibu pengen mencegah ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara mencegah? Yang pertama, lakukan pap smear atau IVA secara rutin, minimal 1 tahun sekali. Kemudian memakai vaksin HPV, terutama untuk yang masih gadis, ya, anak gadis.
Kemudian tidak bergonta-ganti pasangan, ya, yang boleh bergonta-ganti tempat, ya. Kemudian menjaga pola hidup sehat, menjaga pola makan kita. Kemudian yang kelima, yang terpenting ini ibu-ibu, menjaga kebersihan dan kesehatan organ kewanitaan. Ini yang terpenting, ya, karena sumber penyakitnya nanti berawal dari tidak mau menjaga kebersihan. Ya, maka dalam agama Islam dikatakan kebersihan itu sebagian dari iman. Nilainya sangat tinggi sekali yang namanya kebersihan itu. Oke, saya jelaskan satu persatu ibu-ibu.